Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan merespon ataupun menanggapi ya dari seorang YouTuber Kristen yang mengatakan bahwasanya Ustadz ya Al Mukarram Bang Agustan ya gitu dikata dia ketakutan di sini. Dia ambil videonya dan pendek ya pendek lalu dipotong ya video dari Koh Agustan ini atau Bang Agus ini ya, itu Al Mukarram Ustadz Agus. Di videonya itu dipotong ketika ada seorang subscribernya kata beliau, kata Ustadz Agustan bahwasanya ada subscribernya yang curhat ya, yang mengatakan akidahnya rusak, lalu bertanya bagaimana kalau Yesus itu benar-benar Tuhan katanya. Nah, lalu belum sempat dengan Bang Agus ini ya, Ustadz Agus ini baca dengan lengkap sudah dipotong, sudah di-cut. Nah, lalu dibuatlah narasi-narasi yang menurut mereka luar biasa gitu ya. Nah, namun di sini saya akan tanggapi bahwasanya di sinilah letak kodok di dalam tempurungnya ya, orang-orang yang ada di seberang sana ya, di mana para YouTuber Kristen ini ya hanya semata-mata mencari subscriber, mencari penghasilan dari YouTube, sehingga dia membuat narasi-narasi ya dari video-video orang dipotong-potong lalu dibuat narasi-narasi yang seolah-olah wah bagi mereka. Ya seperti ketika dia mengatakan Koh Agustan ketakutan ya, terus Agustan ada rasa takut di dalam dirinya, terus masih mengaku sebagai Kristologi padahal sudah bukan bukan Kristen. Nah, disinilah ya letak kadang-kadang memang kurang wawasan ya, tidak tahu bagaimana apa itu Kristologi ya. Lalu orang Islam itu takut itu oleh karena apa ya? Jujur kami takut gitu ya. Kami takut ya kalau umat Islam ini dimurtadkan ya, dimurtadkan oleh kedustaan yang kalian buat, itu loh maksudnya ya. Nah, makanya di sini kami membentengi umat dengan munculnya para mualaf ya yang menerangkan ataupun menjelaskan dari segala sesuatu apa yang mereka pikirkan yang didapatkan oleh dusta-dusta yang kalian buat ya, sehingga umat Islam yang awam ini akan terpedaya oleh tipu daya yang kalian buat gitu loh. Ini yang kami takutkan tuh seperti itu ya. Kalau cerita masalah informasi itu dapat diakses melalui dunia maya, melalui internet, justru kami tidak masalah ya. Namun di sini terkadang oleh karena ya tulisan-tulisan yang ada di dunia maya, yang ada di internet yang Kristen buat itu ya itu kadang-kadang banyak sekali hoak yang narasi-narasinya juga yang sifatnya menyerang. Jadi kalaupun cerita masalah kebenaran ya, kebenaran yang mana di dalam kekristenan itu sendiri? Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua juga Yesus tidak pernah meminta untuk disembah ya. Nah, perihal masalah keselamatan, Jangankan Yesus menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Dan ketika seorang ibu mendatanginya ya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya pun, Yesus berkata ya,
Untuk apa, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal masalah duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang berkuasa memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Itu jelas ya. Jadi Yesus di sini tidak bisa berkuasa apa-apa. Nah, terus ada lagi ketika Kristen ini ya, YouTuber Kristen ini mengatakan bahwasanya umat Islam, para mualaf seperti kami ini menyerang Yesus. Diserang apanya rupanya? Apa ya yang diserang? Ya, kalau kami mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, ya. Dan Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Sementara Yesus itu manusia dan juga anak manusia, karena Maria itu ibunya manusia, maka disebut anak manusia, gitu loh ya. Terus perihal masalah kristologi, ya. Kristologi itu kami menjadi seorang kristologi, mengaklaim diri sebagai seorang kristologi karena kami mengetahui isi ayat-ayat yang ada di dalam Bible dan apa yang menjadi doktrin-doktrin yang menjadi dogma di dalam kekristenan itu sendiri. Itu kami mengerti dan kami pelajari. Itulah yang dikata kristologi. Bukankah di dalam kekristenan juga ada Islamologi, ya, di mana kalian katanya mampu mempelajari Islam, ya, untuk menyerang Islam itu sendiri, dan kalian menamakan diri kalian sebagai Islamologi. Nah, ya, padahal kalian bukan Islam. Nah, ini kadang-kadang waduh, kalau tidak ngerti berargumen, tidak usah berargumen, bro, ya. Bikin geli, kami jadi geli, ya. Nah, jadi oke, kamu simin ya, tidak kepanjangan. Ini saya menanggapi, hanya menanggapi dari segala sesuatu apa yang mereka sampaikan, ya. Oke, kamu simin. Demikian videonya. Shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya terus berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan hari ini, di mana beberapa video saya telah membahas tentang sosok Agustan, pendeta yang mualaf, di mana kita sering melihat beliau terus berbicara menyerang kekristenan dengan berbagai macam argumentasinya. Tetapi ternyata di balik semuanya itu ada ketakutan khusus yang dialami oleh Bapak Agustan. Ya, Anda tidak salah dengar. Bapak Agustan mengalami ketakutan sebab ada banyak hal yang membuat dia takut saat ini. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Saya mendapat WA, kami komunikasi dua arah dengan subscribe saya berkaitan tentang akidah, ya. Beliaunya yang mengadakan tanya jawab, ya, beberapa kali. Yang membuat saya sedikit tercengang ini, saudara kita ini punya pemikiran untuk murtad, ya. Ini yang benar mengiris hati saya, ya, yang membuat pilu, saudara, membuat ngeri, ya. Makanya sering saya katakan bahwa lebih cenderung kepada medsos, saudara, karena medsos ini sangat berbahaya. Lah, ini yang bersangkutan ini ngomong begini, saudara, Bang, sebenarnya akidah saya sudah rusak, ya. Di hati ini selalu berkata, apakah Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus Tuhan seperti yang dikatakan Om Kris? Terus dia tanya lagi, belum saya jawab, ya, dia beruntun, gimanakah jika Yesus benar-benar Tuhan? Ya, dia ngomong juga, saya nggak tahu apakah saya ini bisa disebut Muslim dengan akidah seperti itu. Saya mau katakan, dan saya udah datangi beberapa ulama, kalau mau murtad aja, kita tidak mempermasalahkan, tapi jangan pakai tipu-tipu. Saya mau katakan, dan saya udah datangi beberapa ulama, kalau mau murtad aja, kita tidak
mempermasalahkan, tapi jangan pakai tipu-tipu. Seperti biasa, saya memberikan kesempatan kepada sobat kabar baik semua untuk memberikan tanggapannya di dalam kolom komentar video ini. Kira-kira ada 3 poin yang saya catat di dalam cuplikan video tadi. Pertama, Ko Agustan mulai takut dengan terbukanya media sosial. Orang akan dengan mudah mengakses informasi-informasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Apalagi tentang kebenaran-kebenaran yang ada mengenai iman Kristen maupun Islam. Dan orang dengan mudah mengakses itu. Jadi ini menjadi ketakutan Ko Agustan. Dia sangat takut. Dari ekspresinya, beliau benar-benar takut dengan munculnya media sosial. Karena apa? Akan terungkap semua. Orang sekarang sudah pintar. Dia bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang tidak benar. Dan pada akhirnya mereka ambil kesimpulan untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, Ko Agustan mulai takut karena akan terjadi tsunami pemurtadan. Jadi banyak orang akan murtad. Banyak orang akan mulai mempertanyakan imannya. Seperti yang Ko Agustan katakan bahwa ada salah satu subscribernya mulai bertanya, apakah benar-benar dia adalah orang muslim atau tidak? Sebab akidahnya mulai babak belur. Kenapa babak belur? Karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Dan ini membuat Ko Agustan betul-betul hatinya hancur. Hancur bro, hancur. Poin ketiga, orang mulai memiliki rasa penasaran terhadap Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini saya memperingatkan Ko Agustan. Semakin Ko Agustan menjelek-jelekkan kekristenan, semakin Ko Agustan menyerang kekristenan dan menyerang Tuhan Yesus, maka membuat orang semakin penasaran. Karena orang pasti akan bertanya, mengapa mualaf-mualaf ini dengan giatnya menyerang kekristenan, dengan luar biasanya membahas tentang Kristus, membahas tentang Tuhan Yesus, bahkan mereka mengklaim dirinya sebagai kristolog. Bayangkan, sampai mereka mengklaim dirinya sebagai kristolog, padahal mereka sudah keluar dari agama Kristen, tetapi masih menggunakan gelar ya, kristolog. Wow, ini adalah cara-cara para mualaf untuk menghancurkan kekristenan, untuk menjelek-jelekkan kekristenan, bahkan untuk menyerang Tuhan Yesus. Tetapi syukur kepada Tuhan, dengan semuanya itu banyak orang mulai bertanya, ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Tuhan Yesus? Dan saya berharap mereka-mereka yang bertanya seperti itu pada akhirnya dijamah oleh Allah Roh Kudus, dan mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang hidup, yang memberikan keselamatan. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya. Jujur, saya mau ketawa menonton video ini ya, dengan pedenya mengatakan hal-hal yang sesungguhnya tidak menjadi ajaran Yesus itu sendiri, dengan pedenya menguraikan segala sesuatu yang sesungguhnya dia sendiri tidak kuasai gitu ya. Gelisah. Oke, demikian saja kamu Muslimin ya. Jadikanlah ini bahan lelucuan. Karena memang setinggi apapun otoritas seorang Kristen ya, tidak akan pernah dapat berkata-kata rasional jika sudah mengenai keimanan mereka ya. Hanya doktrin dan dogma ya, dogmatis gereja saja yang mereka sampaikan, tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab mereka. Jadi tidak perlu kalaupun ada
orang Kristen, ngajai berdebat dengan antum-antum, lawan saja. Karena paling juga antum akan disuguhi dogma, disuguhi doktrin yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka, dan kalian akan disuguhi dengan kedustaan-kedustaan, ya, di mana mereka ngarang cerita, ya, ngarang cerita sendiri, ya, dengan seolah-olah akan meyakinkan, ya, ya, dengan cerita-cerita yang mereka karang-karang sendiri, mereka buat-buat sendiri. Dan bagi kita orang yang berakal, ketika mereka menerangkan segala sesuatu dengan karangan-karangan mereka sendiri, kita akan geli dan lucu, dan kita akan ngakak dalam hati gitu ya. Kalau kita tertawa langsung itu ya nanti menyakiti, ya, nanti takut orang tersinggung. Tapi jujur ya, kalau saya tertawa ya tertawa saja. Karena apa? Saya mengetahui dari apa yang mereka sampaikan itu bohong gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah hibrah bagi kita semua, dan tetap rapatkan barisan dan sambung tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita agar Islam semakin kuat, ya, karena memang dunia barat, ya, dunia barat, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang tidak menyukai Islam, orang-orang yang senang membuat permusuhan kepada Islam itu, ya, mereka akan takut, mereka akan tunggang langgang, lari terbirit-birit jika mana umat Islam itu bersatu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.